Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar semuanya? Saya doakan mudahan sehat semua bersama keluarga dan senantiasa diberikan kemudahan di dalam hidup. Bertemu kembali dengan saya Abu Abdillah Harmin dalam fikih seputar bersuci yang kelima. Pada fikih seputar bersuci yang keempat, kita telah membacakan tentang tata cara membersihkan najis yang pertama. Adapun pada fikih bersuci yang kelima ini, kita akan membacakan tentang tata cara bersuci dari najis bagian yang kedua. Pada pertemuan yang lalu telah kita menyebutkan bagaimana cara membersihkan diri dari air kencing, dan telah disebutkan bahwa ketika air kencing dari anak laki-laki yang belum makan selain ASI dari ibunya, maka cukup diperciki. Tetapi apabila dia sudah makan selain ASI, maka dia harus dicuci. Demikian juga kalau perempuan walaupun belum makan, hanya makan ASI, minum ASI, tetap dia wajib untuk dicuci. Kemudian juga telah kita sebutkan bahwa bagaimana membersihkan dari kasur yang terkena ompol dari anak-anak. Demikian juga bagaimana ketika sofa, dan bagaimana membersihkan najis dari air kencing ini. Ini bisa dilihat di fikih seputar bersuci yang keempat. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan fikih bersuci yang kelima, bagian membersihkan najis yang kedua. Kemudian yang kedua ini yaitu bagaimana membersihkan najis dari darah haid dan nifas. Maka kita tahu bahwasanya tathhirus thawbi idza asabahu damul haid. Bagaimana membersihkan pakaian idza asabahu damul haid, apabila terkena darah haid. Maka kita tahu bahwa ini, kedua hal ini, darah haid dan nifas sangat dikenal oleh kaum perempuan, dan di mana kita biasa menjumpai keduanya, dan tidak diragukan lagi bahwa keduanya, darah haid dan darah nifas ini, terhukumi sebagai najis. Maka bagaimana cara mensucikan darah haid dan nifas ini yang mengenai pakaian? Maka dengan cara membasuhnya, mengusapnya dengan air sehingga bekas tersebut hilang. Berkenaan dengan darah haid yang terkena pakaian, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tata cara menyucikannya. Hadisnya dari Asma binti Abi Bakar, qalat ja'ati imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang salah seorang perempuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian mengatakan, ihdana yusibu thawbaha min damil haidoti. Salah seorang di antara kami terkena pakaiannya dengan darah haid. Kaifa tasna'u, maka dia mengatakan, bagaimana kami mensucikannya? Apa yang harus kami perbuat, atau bagaimana dia perbuat? Maka faqala, Nabi SAW menjelaskan, tahuttuhu summa takrusuhu bil ma'i summa tandahuhu summa tusalli fihi. Maka beliau mengatakan, tahuttuhu, sikat, kucek dengan air, kemudian siram, baru setelah itu boleh mengerjakan sholat dengan pakaian tersebut. Ini hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-227, hadis riwayat Imam Bukhari 227, dan hadis riwayat Muslim 240 dan 291. Wa in baqiya, kemudian disebutkan wa in baqiya ba'da dzalika atharuhu fala ba'sa. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika sudah dicuci tetapi masih ada
bekas-bekas pada pakaian tersebut. Maka ini dijawab dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Khawlah binta Yasarin qalat, Khawlah binta Yasar berkata, ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahidun. Ya Rasulullah, saya cuma memiliki satu pakaian ya Rasulullah. Saya mempunyai satu potong pakaian. Wa ana ahidu fihi, dan sekarang saya haid mengenai pakaian tersebut. Fa kaifa asna'u, bagaimana apa yang harus aku perbuat? Lihatlah bagaimana sahabat dulu, karena ada satu perempuan punya satu pakaian. Kalau kita lihat sekarang, Masya Allah, begitu dunia terbuka bagi kita, rata-rata mungkin perempuan atau ibu-ibu tidak ada yang mungkin hanya punya satu pakaian. Semuanya telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalat idza tahurti faksili maudi ad-dami summa shalli fihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Khawlah, apabila kamu telah suci, maka cucilah yang terkena haidmu itu, kemudian salatlah kamu dengannya. Maka dia bertanya lagi, qalat ya Rasulullah, illam yahruj asaruhu. Ya Rasulullah, bagaimana jikalau bekasnya tidak hilang? Maka Rasulullah SAW menjawab, yakfiki al-ma'u wala yadurruki asaruhu. Maka cukup air bagimu dengan mencucinya dan bekasnya tidak membahayakan sholatmu. Nah, ini cara membersihkan darah haid dan darah nifas. Maka darah haid dan darah nifas ini adalah najis, maka cara membersihkannya dengan dicuci, dikerik, dibersihkan. Bagaimana jika tidak ada air? Maka tunggu dia kering, kemudian dikerik sehingga hilang daripada najis tersebut. Maka di sini juga ada perbedaan pendapat bagaimana kalau darah selain darah haid dan darah nifas. Apakah najis? Misalnya ketika kita terkena pisau, apakah darahnya yang keluar itu najis apa tidak? Ini khilaf di kalangan ulama, tetapi bahwasanya yang jelas ayat dan hadisnya tentang najisnya itu adalah darah haid dan darah nifas. Adapun darah yang keluar dari gigi misalnya, atau bukan dari bibir atau dari luka-luka, itu bukan termasuk darah, bukan najis di sebagian pendapat ulama, karena di zaman dulu para sahabat berperang, mereka sholat dengan darah-darah yang ada pada diri mereka, dan banyak komentar ulama yang saya tidak bacakan di kesempatan kali ini. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini cara membersihkan diri dari najis haid dan darah nifas. Kemudian yang berikutnya, tathhirus thawbi minal masyi, yaitu membersihkan, bagaimana membersihkan dari najis mazi dan wadi. Mazi dan wadi. Kita tahu mazi ini adalah cairan bening halus yang lengket keluar ketika ada dorongan syahwat, seperti bercumbu, mengingat persetubuhan, menginginkannya. Kalau mazi ini tidak memancar ketika keluar dan tidak diakhiri oleh rasa lemas dan tidak kendor syahwatnya. Bahkan terkadang seorang tidak merasakan keluarnya mazi. Nanti ketika dilihat pakaian dalamnya ada yang lengket, bening halus, oh ternyata ini mazi. Maka bagaimana cara membersihkannya? Maka cara membersihkannya dengan mencuci kemaluan. Dicuci kemaluan, kemudian dicuci pakaian dalam yang terkena mazi tersebut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Sahal bin Hunayf, kuntu alqa min madhi syiddata wa ana'i wa kuntu uksiru min iksal, bahwa Sahal bin Hunayf mengatakan bahwa dia mendapati kesulitan dan kepayahan karena mazi sehingga aku sering mandi karenanya. Maka dia utarakan kepada Rasul SAW, kemudian mengatakan bahwasanya innama yuzika min dzalika wudu, kalau ketika keluar mazi tidak perlu mandi, tetapi cukup bagimu berwudu.
Ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi minhu? Bagaimana ya Rasul apabila cairan bening lengket tersebut mengenai pakaianku? Qala yakfika an ta'khudha kuffan min ma'in fatanduhu bihi min thawbika haitsu tara annahu asabahu minhu. Maka cukup kamu mengambil setapak air lalu tuangkan pada pakaianmu yang terkena mazi sehingga kamu lihat air itu membasahinya. Jadi ketika mazi terkena mungkin pakaian dalam, maka cukup ambil air kemudian diperciki kemudian dituangkan kepada pakaian tersebut, maka itu sudah cukup untuk membersihkan mazi tersebut. Nah, ini juga menunjukkan bahwa mazi itu termasuk najis dan cara mensucikannya dengan mengambil air, membersihkan dari menghilangkan mazi tersebut dari pakaian, apa dengan cara disiram air atau dengan cara dicuci. Demikian juga dengan madi. Apa itu madi? Kemarin kita sudah sebutkan, madi adalah cairan putih yang keluar ketika seorang selesai buang air kecil. Biasanya ada keluar yang putih, maka itu madi, dan itu termasuk hal-hal yang najis. Maka seorang pun dia harus berwudu, kemudian dia membersihkan pakaiannya yang terkena madi tersebut. Kemudian kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Nah, bagaimana membersihkan dari kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan? Maka kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan itu najis. Maka cara membersihkannya sama dengan membersihkan kotoran manusia, yaitu dihilangkan. Misalnya ada terkena dari teh anjing misalnya, maka caranya membersihkannya dihilangkan najis tersebut pada pakaian atau pada badan atau pada tempat tersebut. Maka dihilangkan najisnya tersebut, apakah dicuci dan lain sebagainya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, air liur anjing. Nah, kita berbicara tentang bagaimana jika air liur anjing. Maka sudah sama-sama kita ketahui cara membersihkan dari air liur anjing disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tathhirul ina'i idza walagha fihil kalbu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala tuhuri ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayaksilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Nah, disebutkan bahwasanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sucinya bejana seorang di antara kamu apabila dijilat anjing, hendaknya mencucinya dengan 7 kali cucian. Yang pertama dengan debu atau tanah. Jadi ketika dijilat anjing atau bejana kita atau ember kita dijilat anjing, maka cara membersihkannya bagaimana? Dengan mengambil tanah yang pertama atau di waktu yang kedua, yang pertama paling bagus dicuci sebanyak 7 kali. Nah, ini tata cara tentang cara membersihkan daripada liur anjing, dari liur anjing. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anjing apanya yang najis? Maka sebagian ulama mengatakan anjing itu yang najis adalah liurnya. Adapun adapun yang lainnya, maksudnya yang liur yang mengenai kita. Adapun badannya jelas dia haram dimakan, dia najis. Maksudnya kapan, apakah bulunya dan lainnya itu najis? Maka ada yang mengatakan tidak. Apabila misalnya ekornya mengenai kita dan dia dalam kondisi kering, maka tidak dikatakan dia membawa najis. Tetapi yang kapan dia dikatakan najis, itu ketika liurnya tersebut menyentuh daripada mulutnya, itu menyentuh daripada pakaian kita atau menyentuh daripada menjilat bejana-bejana kita atau ember-ember kita. Nah, demikianlah tata cara membersihkan dari air liur anjing. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Yang seterusnya, bagaimana cara membersihkan dari kulit bangkai? Misalnya tathiru jilil mata bid-diba. Kita tahu bahwa agama Islam ini agama yang sangat memperhatikan maslahat dan kebaikan. Apabila misalnya ada sapi yang mati tanpa disembelih maka jadi bangkai. Maka bagaimana dengan kulitnya? Bisa nggak dimanfaatkan kulitnya tersebut untuk dipakai oleh manusia? Maka syarat ini memberikan jalan keluar agar kulitnya tersebut bisa dipakai untuk yang lain. Maka ada salah satu cara untuk mensucikannya. Nabi SAW bersabda, ayyuma ihabi dubigo fakad tohuro, bahwa kulit apa saja yang disamak maka dia menjadi suci. Maka satu hal yang harus diketahui bahwa kulit binatang ini terbagi menjadi 3. Ada yang kulit yang suci baik disamak maupun tidak disamak. Ini kulit hewan yang halal dimakan dan telah disembelih. Contohnya kulit sapi misalnya, ketika dia disembelih ya kulitnya dia suci baik belum disamak maupun setelah disamak. Tetapi yang kedua, kulit hewan yang kulit hewan yang tidak suci baik telah disamak maupun belum disamak, tetap najis. Karena kulit hewan yang tidak halal dimakan, ya seperti kulit babi, kulit anjing, kulit harimau, kulit ular. Ini mau disamak maupun tidak disamak, ini tetap dalam kenajisannya karena dia asalnya najis. Berbeda dengan kulit buaya. Ini ada perbedaan pendapat di ulama karena sebagian ulama mengatakan halal buaya. Maka apabila buaya itu halal, maka kulitnya bisa dipakai untuk yang lain. Dagingnya bisa dimakan boleh dan kulitnya bisa dipakai untuk kepentingan tas atau dompet dan lain sebagainya. Ini pendapat sebagian ulama tentang buaya dan ini yang kuat menurut yang kita pelajari. Adapun yang ketiga, kulit hewan yang bisa suci setelah disamak dan tidak bisa menjadi suci jika belum disamak. Apa tadi itu? Hewan yang seperti bangkai kambing, bangkai sapi, ketika mati tanpa disembelih maka kulitnya bisa dipakai. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan bangkainya? Maka kita katakan bangkai haram bagi kita kecuali bangkai ikan dan belalang. Maka boleh nggak daging daripada daging sapi tersebut? Nah, misalnya kita ambil kecil-kecil baru diberikan kepada binatang. Maka kita katakan ya boleh karena yang haram bagi manusia belum tentu haram bagi binatang. Ada orang piara lele, maka apabila bangkai tersebut bisa diolah kemudian diberikan kepada ikan lele tersebut atau diberikan kepada yang lainnya. Ini pembahasan yang lain tentang bolehkah bangkai diberikan kepada binatang yang lain, kepada ikan lele dan lain sebagainya. Tapi ala kulli hal banyak pendapat mengatakan bahwa boleh misalnya ada ayam mati kemudian itu diberikan kepada ikan lele atau diberikan kepada binatang yang lainnya. Itu adalah khilaf di kalangan ulama, tetapi kita katakan bahwa ada yang berpendapat atau banyak yang berpendapat tentang bolehnya memberikan ayam tiren kepada ikan lele dengan syarat sebelum dipanen kan dia hewan jalala, maka dia disucikan dulu selama 3 hari dengan memakan makanan yang baik. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang diajarkan oleh syariat kita ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara membersihkan najis. Kemudian yang berikutnya, bagaimana membersihkan dari babi, bangkai dan suruk. Bangkai tadi sudah kita sebutkan bahwa hewan yang mati tanpa disembelih secara syariat, jika kulit bangkai telah sama berarti telah suci. Adapun bangkai yang tidak dihukumi najis yaitu bangkai ikan dan belalang, dan bangkai yang darahnya tidak mengalir. Kemudian bagaimana sisa air minum binatang buas dan binatang lain yang dagingnya tidak boleh dimakan. Misalnya ada bekas minum harimau misalnya.
atau bekas minum anjing misalnya, kan dia bekas minum binatang buas. Suru artinya sisa air yang ada pada satu wadah setelah diminum. Apa landasan tentang najisnya? Idza kana al-ma'u kullatani lam yahmilul khabas. Jika air mencapai 2 kulla, maka tidak akan terkotori. 2 kulla setara dengan 270 liter. Maka menurut sekelompok fuqaha, jika najis jatuh di air yang banyak 2 kulla 270 liter, maka air itu tetap dikatakan suci selama salah satu sifatnya tidak berubah, yaitu tidak berubah rasa, bau, dan warnanya. Jadi hadis kullatani di atas persyaratan tentang ukuran air nilai suci, sehingga apabila binatang buas dan binatang lain dan dagingnya tidak boleh dimakan, minum di tempat air berukuran 2 kulla atau lebih, maka airnya tetap suci. Misalnya ada kolam, kita jalan satu tempat ada kolam, kemudian mungkin ada babi yang habis minum di tempat tersebut, tapi kita perkirakan bahwa kolam itu airnya mencapai 270 liter, maka tetap di dalam kesuciannya. Bagaimana dengan kucing? Bagaimana dengan sisa minum air kucing? Maka berdasarkan sabda Nabi SAW, innahu laysat binajasin, innaha min tawafin alaikum wa tawafat. Kucing itu bukan najis, ia hanyalah hewan jantan dan betina yang biasa berkeliaran di tengah-tengah kalian. Misalnya kita punya ember, punya air, kemudian datang kucing untuk menjilatnya. Datang kucing menjilat air tersebut. Apakah air tersebut bisa dipakai untuk bersuci? Maka kita katakan bahwa air liur kucing itu dia tidak najis. Maka kaum muslimin yang subhanahu wa ta'ala, ini beberapa najis dan cara membersihkannya. Adapun yang lain disebutkan dalam kitab fikih seperti muntah, nana, dan lainnya, tidak ada dalil sahih yang menunjukkan bahwa itu najis. Sedangkan asal usul segala sesuatu itu adalah suci selama tidak ada dalil sahih yang menetapkan kenajisannya. Maka jika kita seorang muslimat ragu, ini air ini najis enggak, pakaian ini najis enggak, tempat sholat atau benda najis atau tidak, maka kembali ke hukum asal, tetap dinilai suci. Maka kaum muslimin dan muslimat dimana Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tentang tata cara membersihkan najis yang kedua ini. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan rezeki yang baik dan berlimpah insyaallah, memberikan umur panjang di atas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita semua. Ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagaimana kita tahu bahwa masalah fikih kadang banyak hilaf di dalamnya, tentunya kita sebagai seorang penuntut ilmu senantiasa mempelajari pendapat-pendapat di kalangan ulama yang berdasarkan Al-Qur'an dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya bisa sampaikan, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.